salah satu cara atau salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya menindaklanjuti surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa COVID-19. Ini perlu adanya satu terobosan di mana juga Mas Menteri mengatakan bahwa pembelajaran dilakukan dari rumah. Pembelajaran jarak jauh memang berbeda dengan langsung atau tatap muka, dan sebenarnya masih banyak guru juga yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi banyak juga guru yang memang sudah melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi. Untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan teknologi ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang meluncurkan satu laman, yaitu laman Guru Berbagi, di mana di sini kita mengajak partisipasi, berkolaborasi, atau gotong royong kepada para guru, tenaga pendidikan, atau praktisi pendidikan, juga mungkin dari lembaga-lembaga yang memang sudah melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini menggunakan teknologi, kita berkolaborasi. Ini adalah suatu wadah yang nanti bisa membantu para guru kita yang memang sudah biasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi mereka masih minim atau mereka masih membutuhkan model-model yang sudah digunakan atau sudah diimplementasikan di satuan pendidikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka laman Guru Berbagi ini kami luncurkan secara resmi. Gerakan Guru Berbagi ini merupakan sebuah gerakan gotong royong pendidikan. Jadi di tengah keterbatasan dengan interaksi antar guru, kita mengajak guru komunitas penggerak pendidikan untuk berkolaborasi, untuk bisa bersama-sama membantu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui laman Guru Berbagi ini. Nah, laman ini dihadirkan untuk ruang untuk berbagi ide, praktek-praktek baik yang akan dapat menunjang belajar mengajar dari rumah. Baik itu dengan metode yang menggunakan daring gitu ya, atau metode yang sifatnya mungkin koresponden dan lain-lain. Kita mengharapkan dari interaksi-interaksi yang timbul ini ada semangat positif, energi positif untuk berbagi, juga menghasilkan inovasi pembelajaran yang kreatif dalam situasi darurat saat ini. Laman ini sifatnya dua arah, bisa guru membagikan ide, dan juga bisa guru untuk mendapatkan ide. Jadi kalau bingung, ini harusnya saya bagaimana untuk belajar, untuk mengajar materi ini, itu bisa harapannya nanti ya, itu bisa kita cari ide-idenya di laman ini. Nah, ini yang kita harapkan terjadi interaksi, kolaborasi, dan kreativitas tetap bisa untuk menghidupkan pembelajaran yang bermakna dengan situasi gawat darurat corona pada saat ini. Kami mengajak semua guru, komunitas pendidikan, penggerak pendidikan untuk mencoba ide-ide baru. Ide-ide yang selama ini mungkin belum terpikirkan, tapi kita coba nih, bisa nggak menjadi solusi dengan konteks yang ada saat ini. Bagi saya, guru itu harus belajar secara barengan. Jadi, kalau guru belajar sendiri, saya rasa kurang. Karena kita ketahui sendiri, sekarang itu bukan hanya teori yang kita perlukan di dalam kelas, tapi praktik-praktik baik dari guru lainnya dan praktik-praktik baik dari teman-teman lainnya itu yang bisa kita sadur atau bisa mempertemukan energi kita untuk belajar bareng gitu. Contohnya saya dulu sebelum di SMK, saya di SMP di mana murid-murid saya itu adalah anak pang. Jadi di situ nggak banyak perlu teori untuk mendekati mereka, tapi perlu hati. Nah, dari situlah saya belajar dari teman-teman komunitas guru belajar. Ternyata belajar bareng itu bisa membuat kita tahu banyak tentang murid kita. Kita bisa, pokoknya ujungnya ketika guru itu belajar, maka murid itu untuk muridnya di sekolah gitu.
dalam pembelajaran kita sudah menggunakan Google Classroom, kemudian setiap siswa diberikan masing-masing satu Chromebook, Google Chromebook. Jadi memang kita sudah terbiasa sebenarnya dengan PJJ ini, atau biasa kita sebut dengan long distance learning. Jadi di kami disebutnya LDL. Guru-guru mengirimkan tugasnya di classroom, kemudian ketika ada diskusi bisa saling share di classroom, kemudian nanti bisa untuk hang on meet. Jadi ketika kadang saya tidak bisa hadir ke kelas, entah itu pergi seminar atau kadang sakit, tetap kita bisa belajar dimanapun. Nah, walaupun jaraknya jauh, tapi tetap pembelajaran terlaksana. Jarak tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Nah, kemudian saya juga terima kasih kepada website Guru Berbagi, karena sebenarnya saya juga dengan rekan-rekan dari SMP Raffi Derajat masih mencari form gimana sih RPP pembelajaran digital gitu. Nah, ternyata alhamdulillah pada saat melihat website Guru Berbagi, oh ini ternyata yang kita cari. Dan alhamdulillah jadi ilmu baru bagi kami, dan insya Allah semoga dengan sharing ini kita bisa jadi nambah banyak ilmu di Guru Berbagi ini, bukannya kekurangan.